Ya dah. Selamat datang di podcast edisi keduanya Bekesah SMP 197. Jadi, bro, pertanyaan pertama ini sepertinya apa nih? Tadi dulu. Ini suasana kita ini agak lain. Oh, ya? Agak syahdu sih. Ya, kita ini kebetulan sekarang syuting di bawah tong air. Ini benar-benar tong penuh memori ini sebenarnya. Legend. Cuma tahun kita di sini. Cuma ada dua di Pontianak. Cuma ada dua di Pontianak. Salah satunya di sini. Ya, ini salah satu ikon nih. Kita tahu nggak siapa yang pernah manjat sampai ke atas? Siapa ya? Ada lah. Ada budak. Banyak desa di Tongai. Di Tongai. Tapi kan bukan pelanggaran hukum kan? Nggak Kenakalan remaja Kan saat itu. remaja. Ajang pembuktian diri. Cuma yang kita jaga ada nggak yang kencing sampai bawah? Cuman skip dulu bahasanya. Orangnya pun ada kita tahu, tapi tidak boleh kita buka di sini. Oke, mungkin bisa memperkenalkan diri nih, siapakah di depan kita nih, Ro? Iya. Kita mungkin dari sebelah kanan saya dulu kayaknya. Saya Dadan. Jadi kebenaran pula nih pas kami ini Pak satu bangku 2 tahun lagi bersama beliau dari kelas 2 dan kelas 3. Dari kelas mana dulu Bang Dadan? Katan masuk tahun berapa? Tahun berapa? 94. Tamat 97. Oh jelas tuh, bahaya tuh. Sama gitu. Iya. Kalau yang dari tengah? Saya sama, kita angkatan 97. Nah, 7. Nah, kelas berapa zaman itu Bang ya? Saya ingat tuh dulu kelas C. Kelas C ya. Kalau Bang Pani ini, Pani, dulu kelas 1D, 2A, 3A. Baru ingat. Baru ingat. Ya. Mau dicek validasinya betul lah. Betul. Betul ya. Kalau kita sih mungkin tidak meragukan lagi lah. Jadi Masih beliau tamatan kebetulan ini kali kita sama tahu. karena ini adalah weekend, jadi mungkin Hairul juga salah satu yang suka otomotif. Nah, itu mungkin zaman SMP itu dulu motor yang paling keren menurut kita masing-masing itu apa ya? Motor apa bro? Menurut lo? Zaman itu, zaman itu tahun berapa tuh? Tahun 94, 97. Pos One tuh udah keren tuh. Pos One pertama. Zaman itu Pos-One, betul. motor favorit yang belum sampai beli sampai saat ini. Itu lagi Poswar. Pos One tadi. Kenapa? Belum dibeli udah habis sama masa ini kan. Itu udah berduit. Bang ada. Karena nggak ada Goreng. Poswan ya. Pos One. Poswan. Pos One tuh. Iya, zaman-zaman itu Dadan. Brand. Impresa. impresa. Oh dia upgrade. Jadi karena dia motor dia kan prima nih. Jadi dia cita-citanya ke Grand. Grand Kodo atau Grand Impresa? Ringkodo. Impresa lah. Oh, benar. Impresa setelah itu. Setelah Kodo ya. Impresa setelah Kodo. Tapi nilai jual Kodo itu berapa pajaknya Pak sekarang Pak? Dia tahu soal pajak nih. Kebetulan memang Pajak nih, kita agak mahal lah. Mungkin ya 100 lebih miskin lah. Buset, kalau motor tahun itu ya. Lebih banyak. Tergantung siapa yang ngurus. Tapi kita akan bahas soal pajak-pajak itu kan karena ada ahlinya. ahlinya memang kebetulan beliau ini Kan ini kan dari ada informasi, ada edukasinya lah. iya betul. Harus Kalau cita-cita Hairul dari zaman 94 itu melihat motor yang paling keren itu motor apa lah? Yang pengen tapi kan kita banyak keterbatasan kan kadang. Iya. Karena zaman itu saya masih pakai sepeda. Sepeda ya. Sampai tamat masih pakai sepeda. Kampung opet lah campur lah. Ayolah, Oke. Jadi pengen saat itu sih saya memang betul sama Dadan nih. Pengen waktu itu memang pengen grand tuh. Tapi apalah daya kemampuan kita zaman Jadi itu kan. kalau kuliah tuh dari speknya tuh, kalau Grand tuh di spek memang dimensi dia joknya itu kan pendek tuh. Jadi kalau goncengan, misalnya kita kan baik nih misalnya iya. ada kawan, cewek, numpang gitu kan. Lebih akrab, beda. lebih akrab tuh kalau lebih dekat kan. jalan tak belum kok penting ngerem. Itu modus. Ada main streanya. Satu lagi. Ada main streanya tuh. Ada lagi. Joker kasih selikut. Dia licin. Ya licin. Nah itu modus. Benar-benar modus. Tapi kan sama-sama menguntungkan. Kalau saya tak mungkin pula, naik sepeda tak mungkin pula bocor. Karena zaman itu tuh memang tidak banyak pilihan motor kan. Cuma ada kayak ini tadi Pak Pani bilang
Pos One kalau untuk Yamaha tuh, karena dia regenerasi setelah Alfa kan. Setelah Alfa. Zaman-zaman itu tuh Pos One baru-baru muncul. Baru Jet. Udah Kalau mulai Pos One, berawal Pos Jet. lah. Kalau di Suzuki ada Pos One ZR. ada Jet Colet, Cipulit ya. di Honda tuh baru keluarkan Keren. Red. Kita belajar naik motor pertama zaman itu, zaman kita SMP. Ya, SMP. Aku masih ingat lah Masih itu. numpang-numpang lah kan. Numpang di Nah, KC. kalau Pak Tum nih, Pak Tum ini kira-kira motor impiannya zaman 94 5 itu tuh gila pakai motor ini kerennya apa gitu. Nanti kita kasih keluarkan displaynya dari sini nih. Tring. Gitu. Anak gaul, anak gaul. Gimana gimana? Seingat saya dulu 97 itu Tiger udah keluar belum? Anjir. Sudah. Ada. 96 Ada. Dia 94. Udah ada. 94 mulai. Tiger masih pertama tuh. Tiger. Pertama ya. Tapi zaman itu yang paling top memang nggak lawan tuh RGR. 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 Kalau sekarang mungkin motor besarnya itu tak lawan tuh zaman itu. RGR. 94 Tiger mulai keluar, baru mulai keluar. Iklannya pakai pesawat. Ya, betul. Jadi Pak Tum apa tuh? Motor impiannya zaman itu yang dulu enggak kebeli lah ya. Sonic yang aja. Komplit lah banyak dia. Shogun pun dah ada. Ada. Sudah. Tornado. Tornado lah keluar. Jadi dulu saya tuh Tiger. pengen Tiger, tapi tak kesampaian. Tiger ya. Sampai SMA pun tak kesampaian. Ujung-ujungnya bapak saya itu cuma ngasih Grand Impresa lah, sesuai dengan harapan dan itu pun dia nak lulus sekolah dikasih. Baru Itu dikasih. artinya cita-cita Dadan tuh enggak terlalu tinggi. Mau cita-cita Tiger, jatuh-jatuh dapat Impresa dah. Jadilah kan kita kata-kata kan. Gitu. Tiger ya. Itu kalau Tiger tuh kalau kita sekali gas, bus cewek langsung tiba-tiba dari belakang. Oh. Ada emang satu dipindah ke depan. Fabnya beda, memang fabnya beda. Jadi kalau itu kalau Grand, kalau Tiger tuh duduknya di depan. depan ya. Ceweknya di depan gitu. Jauh sekali. Jauh sekali. Kan ada tangkinya tuh. Tangki. Jadi duduk di depan. Tapi harus pakai grip. Kayak grip ya. Bukan apa panas. Tapi menarik juga ya kisah kita mulai belajar motor memang dari zaman SMP ini. Saya paling ingat dulu yang ngajarkan saya motor tuh Doni Priniati. Kalau kita ingat Doni Priniati. Sule. Iya, yang sini aku bilang. Halo Bang Doni. Doni. Makasih banyak. Jalan Kutilang duduk rumahnya. Doni Kutilang. Iya. Dia yang ngajarkan saya pakai motor tuh. Tapi ngajakan betul ya. Betul. Alhamdulillah lah betul. Di Kan BLKI ngajakan itu tak lah. betul. Kami di rumah Yasir. Rumah Yasir kan di Oh, BLKI Yasir. itu. Di situ lah. Bang dia Yasir. ngajarkan motor tuh. Salam ya. Pak Yasir ya. Yasir. Dulu kan di situ dia ngajarkan tuh. Lumayan gak ya? Belajar motor zaman Ngajakan tuh. motor ya. Iya. Sepi sih, memang cuma apa ya? Gagap lah, masih gagap lah. Masih gagap lah gitu kan. Itu cerita motor lah. Kalau cerita skenanya motor tuh memang apa ya? Paling tempat nongkrongan tuh di mana tuh kira-kira dulu? Zaman itu Motor-motoran lah ya, motor-motoran. Hayani lah ada pasti ya. Hayani. Geng Trotoar motor Hayani. zaman itu lagi rame geng motor lah ya. Ya. Dulu tuh di zaman itu kan memang ada Sabtu Minggu Minggu subuh udah pasti itu ya. Ya, Itu udah ada pasti tuh, udah ngambil kapling masing-masing di pinggiran jalan raya seputaran kanan kiri sisi baru jalan Ayani itu. betul. Dia kan ngambil kapling-kapling, budak ini, geng itu. Zaman itu. Berarti Kalau Dadan tempat nongkrong sih enggak ada. Cuman tempat makan ya dulu masih ada ayam kaget, Ya. ya. Lagi. Itu udah top benar zaman itu tuh. Sudah Udah makan di situ udah oke dah rasanya. Oke lah gitu. Borju zaman Udah, itu. kalau Kalau makan situ tak malu-malu. Tak malu-malu. kalau kedua tuh kira-kira modal ngajak cewek malam mingguan di ayam kaget tuh dulu harus berapa lah kira-kira? 20.000. 20.000 masih masuk zaman itu. 8.000. ST 2.000. ST Masih mahal, masih mahal. ST 2000. Karena kalau tempat makan dulu udah ada sih, somai udah ada, tapi vibe-nya beda. Semua itu buat keluarga kan? Buat keluarga, buat tempat memang tempat makan. Kalau Tenda, masih tenda. itu. Dulu sana dia. Oh. Biasa. Jadi itu dulu tempat makanan yang zaman 94-95 itu berarti Ube. somai Bandung. Terus Kibek, ada ayam kaget. ayam kaget nongkrong lah ya di situ pertama-tama tuh ya. Aku lupa, ada extender gitu di kecil makanya di situ. Jadi kita coba tes inflasi nih, tes inflasi. Kalau dulu bawa berdua sama cewek itu 20.000. Berarti modal bekal sekolah itu berapa ya dikasih kemarin ya waktu itu tuh ya? Dulu 2.000, 5.000 mas bisa.
Oh, jadi setiap hari itu bukan 5.000. Kalau pakai motor. Karena zaman dulu itu bensin masih 700. Oh iya. Masih aman lah. Aman lah. Tapi dulu 20.000 tuh bawa duit tuh Besar. besar sekali dah. sekali. Zaman itu ya kalau bawa malam minggu tuh udah 10.000 ya. tinggal Karena lah cewek. pecahan zaman dulu masih 10.000. Belum masih 10.000. Oh, 20.000 belum Belum ada. ada. 5.000, 10.000. Perasaan SMP kita dulu 1.000 lah ya. 1.000 Witiau yang Jajan. jajan. Witiau tuh berapa zaman itu ya? 400 gitu. 1.000. 1.000 satu piring tuh kan. Duit jajan dulu terbatas gak? Terbatas. TS 500 kan? TS 500. Pokoknya siapa yang ngaku dosa lah dah, yang ngambil kawan bayar, ngaku Yang lah. ambil bakwan kan Yang hemat duit buat 5 malam minggu, bayar 3 bayar atau bayar 2 kasih tahu nih. Mending bayar makan 5 bayar 3. Ini makan 5 tak bayar. Tak bayar. Ini Mahal tu. buat ngaku dosa lah memang dulu. Sama ini Agak anak malam minggu air dah. tahu. Cecek. Tahu, Nah, Aceh. Aceh tahu, air tahu, air kacang hijau ada juga. Yang setelah makan esnya lempar ke Lempar ke kantin perempuan. itu memang betul dulu ya. Kita ada pembeda ya. Gender itu terasa Ya. sekali waktu zaman kita SMP. Ini kantin perempuan, ini kantin laki-laki. betul. Ini beda. Kenapa harus seperti itu? Karena memang agak rusuh sih di kantin itu. Karena kalau bisa pulang ke kantin itu kan ramai. Ya. Takut kita tuh untuk mengurangi gesekan. Ya. Iya. Bersentuhan antara Bergesekan. yang bukan Ya, ya. Paham. Tapi kalau aku sih mandangnya dari sisi cuan lah ya. Iya. Tetap cuan kantin perempuan lah. Pasti. Jangan tak mungkin dia tak bayar. Pasti. Kecenderungannya seperti itu. Kalau laki-laki ini, wallahu alam bisawab lah, adalah gitu. Mungkin nggak mungkin. Mungkin kalau tempat kalau sekarang kan anak-anak sekarang tuh tempat nongkrong, tempat dugem lah ya kali ya. Kalau misalnya zaman dulu 94 95 sampai lah lulus tuh menurut kita tuh pernah dapat bayangan di apa nama tempatnya? Oh, tahu. Di Pontianak. Kita tak tahu. Nah, maksudnya kan Tahu. nggak harus kita di situ. Tahu namun. Yang siapa di Kalau Tahu. saya sih tak Tak tahu. tahu nama, tahu rasa. Kalau masuk sih Tak tahu rasa, tahu nama. Macam mana? kalau tahu sih tahu, cuman masuk tak pernah zaman itu kan kita ini masih itu. Ah. Yang dulu tuh ada Starbucks di Starbucks di Mahkota, Kota hotel. Ginza di Tanjung Pura, murah. ah, Pinang merah di Kapas. merah di Kapuas, Beliau siapa? Dan siapa namanya? Pangkaras pun belum ada kayak gitu. Pada waktu zaman itu Pangkaran Pangkaras belum. belum ada. Belum ada. Kalau tadi tak tahu nak. Nah, kita tahu dah yang ini lah. Tapi seingat saya sih Pangkalan lah. belum ada, Boyo dah ada. Amboyo udah, Boyo udah ada. udah ada. Tapi di Tuatol kita mau naik tol Ya, lagi paling itu. paling jago lah kita paling belet di Orbi. Oh ya, Iya. Nah, di Kapas 72 tuh. Apa nama Orbit tadi? sama Nusa Indah. Sudah. Sama ini nih. Indong. Dengan koin 100 ya modal koin. Ya, betul. Di paling jago lah dah kita. Nah, Berarti koin tarik masih pakai tak koin tarik? ada sih yang Oh, kayak gitu. Trik. Boleh. Tahan kita berbolong ke paku kan. Tinggal dicek ya budak-budak tuh siapa yang sering belet. Jam sekolah lompat lewat wisma sebelah nih kan. Tapi zaman itu sih kalau SMP 1 banyak budak beletnya kalau pagi hari itu cuma satu ya di Perbasi. Perbasi. Ya, kalau mau cari budak-budak belet kayak Perbasi. Perbasi. Ada yang pernah kena kejar guru. Aku ada cerita satu, tapi aku tak sebut siapa ya. Aku ya nanti sebut. Jadi ada kisah sih sebenarnya. Bunga lah. Sebutlah nama inisialnya Bunga. Lompat kawan lu katanya dari atas ke tinggi Perbasi itu. Pernah kejar guru. Ada tuh budak tuh. Jadi cerita ini nih mungkin pengakuan dosa lah. Ya, mungkin baru sekarang. Bukan Yang- dosa. bukan pengakuan dosa. Kita Dia apa nggak tahu. namanya? Namanya Klarifikasi. Jadi dulu kelas 3G, zaman kita kelas 3, itu pernah belet satu kelas kecuali 3 orang. Nah, mungkin kalau kawan-kawan yang 3G zaman itu, angkatan 97, mungkin masih ingat tuh. Itu di kelas kami di atas, itu turunkan semua, tasnya dari bawah, ada 2 orang, 3 orang. Uang, itu kita sih hampir satu kelas kecuali 3 orang. Itu larinya semua ke... Tiga orang mau disebut nih. skip lah namanya. Inisial boleh kali. Iya, dah. Jadi itu semua larinya ke Perbasi. Disponsori oleh ketua kelas kami saat itu. Nah, namanya pun mungkin kita samarkan lah nanti. Sebut saja. Sebut saja. Sebut saja. Shadow. Siano. Siano. Nah, Siago. inisialnya F. Mungkin yang bahasa ketua kelas zaman itu inisialnya F bisa klarifikasi. Shadow. Karena inisiatif 1-2 orang waktu itu tuh. Dan sampai saat ini pun masih ada orangnya. Itu Masih ada. satu kelas. Hampir satu kelas
itu belet. Karena waktu Oh. itu udah habis setelah selesai ulangan, nggak ada pembelajaran, memang nggak ada kosmetik pun nggak ada. Karena memang daripada gaduh saat Niat itu, niat baik. niat baik daripada kita bikin ribut di kelas. Baik itu gua. Oh, kita Udah lah, bikin yuk, luar kita ya kan? ke sana, Niat baik. ke Perbasi. Sampai sana ternyata sudah ada yang lain kakak kelas, yang lain yang adik-adik kelas aku yang melihat di sana. Tak janjian Sabtu. Tak janjian. Oh, sama. Rasa-rasanya kalau waktu itu zaman-zamannya mulai keluar Gatorade, Gatorade minuman dengan sponsornya Jordan tuh kan. bukan Gatorade ya. Gatorade itu rasanya kalau minum Gatorade bisa slam dunk. di Aceh tuh mindsetnya tuh mewah ya. Gatorade itu minuman Mewah. energi yang mewah lah ya. Tapi waktu itu zaman itu TS tuh terasa Lebih mewah lagi. enak sih ya. TS di si Aceh di Perbasi itu kan. Perbasi itu Tinggal gimana? cetok tuh. Tinggal Nah, kita salah ya. Wah, dia- Tapi cetok tuh gitu ya. Gitu kan. habis minum Gatorade itu rasanya bisa slam dunk. Tapi aku daya Karena- ini cuma berapa? Karena brand ambasador iklannya tuh NBA. NBA waktu zaman Sponsor. NBA kan kita basket tentu sponsornya memang Jordan sih ya. Oke, baik. Pertanyaannya kemarin kita udah tanyaan beberapa orang. Seberapa nakal Pani gitu. Iya. Betul. Ini kan namanya video klarifikasi ya. Tapi balik lagi, apa yang mungkin yang mau dia ceritakan boleh ceritakan. Ada yang mau di skip, sila skip. Nggak harus. Tapi kita pengen tahu nih, seberapa nakal Pani waktu saat SMP. Nah, sekiranya Dan yang lain nggak mungkin tentunya. sekiranya jawaban itu nanti bisa menimbulkan perang dunia ketiga jangan. Kita skip. Seberapa nakal? Mau dibilang nakal nih standar-standar lah sih nakalnya budak-budak zaman itu ya. Oh iya. Ya, blade. Coba tangannya. Kuku panjang. Ya kita blade biasa lah ya kan. Iya. Kelai sih alhamdulillah tak ada apa-apa. Kita berkawan dengan tak ada apa-apa. Baik. Ngokok aja kali. Curi-curi lah ya. Curi-curi. Sampai pandai lah. Hanya ada atas di saksi nih. Kalau tiap tongai ini bisa bercerita kan, Kalau dia Beribu cerita, cerita. beribu cerita. Kalau dia dipanggil guru BP zaman itu, siapa guru BP itu zaman itu lupa. Apa dia panggil guru BP bisa kali itu. Nah, budak apa guru ada yang ngokok aja. Gitu ya, belet gitu kan. Kalau lain-lain sih ada lah. Sadar lah ya nak. Standar lah gitu. Standar nakal Kenakalan remaja pada masa itu. Ya. paling lah salah satunya mungkin entah poncek kalau ada cek mau diikhlaskan. Kok sama ya? Hampir semua itu Klarifikasi. Permintaan maaf. Lebih baik minta maaf daripada minta duit. Paling gitu lah. Lain-lain sih tak ada. Belet ya? Belet ya paling. Boleh dah. Biasanya zaman itu sih. senakal itu aku ya aku. Ngerokok pun paling cuman ya segitu-gitulah. Gitu Agak lah. yang Dan gimana. nama kita- Belajar ngerokok. Tempatnya belajar. kan rokok keliling tuh. Stick. Stick. Sama ini tak ada bisa beli rokok pakai pakai kertas. Rokok siapa yang ngokok basah zaman tua? Kamu basah ngokok nih. Pemula. Kalau ngerokok basah tuh kita bilang pemula. Masih perokok baru itu. Kurang lebih seperti itu. Apa seberapa nakal ini? Sama lah sih. Menurutku kategori apa itu nakal ya gitu. Zaman SMP nih ya. Aku kan udah punya anak nih, udah berkeluarga kan. Saya nih bukan nggak nakal ya. Zaman SMP rasa masih kategori yang antos-antos lah. Jadi nggak nakal-nakal benar. Mungkin kawan-kawan pun nggak sering tahu lah saya nggak. Mungkin kawan sebangku saya lebih paham nih. Nggak senakal-nakal, belet pun jarang nggak. Iya bang Dadan ya. Tapi Dadan dulu terkenal di kalangan wanita loh nih. Iya. Paling kenal nih. Ini. Oh gitu. Iya. Tidak. Disukai pria. Juga iya. Disukai pria. Dadan Yanto. Disukai pria dikagumi wanita. Iya. Sampai guru pun suka sama Dadan. Wow. Jadi dipanggil sama Bu Delce habis upacara. Cuma selanjutnya ada. Saya yang kena hukum sekalian depan kelas. Bukan gara-gara Dadan sih. Gara-gara beberapa kawan di belakang. Pas saat upacara, mungkin salah satu ikut konyol-konyol gitu lah ya. Dibuat belakang. Termasuklah saya ikut kakak kaki. Kumpul ditinting sama Bu Delce ya. Kalau yang masih ingat. Setelah itu dikumpulkan. Kelas lain boleh masuk. Kelas D tidak boleh tahan. Bang, dipanggil salah satu sama Bang Madi. Rupanya Bang Madi salah panggil Dadan. Mau masuk dia mau panggil saya. Ternyata panggil Dadan. Setelah itu memang pelajar Bu Delce. Setelah upacara tuh hari Senin.
pelajaran sejarah. Saya masih ingat. Ya sejarah. Setelah itu nak panggil 15 menit, habis itu kita masuk kelas, Dadan datang. Salah, kan aku katanya. Saya udah langsung cepuk, nah pasti saya Dadan. Karena saya positif, baca di belakang Dadan. Setelah itu datang Bu Delkiat masuk untuk ngajar, sekali dia masuk, lihat, pandang saya. Kamu tadi beri di depan kelas kata dia. Saya nggak ada Bu Delkiat, dia ceramai saya kurang lebih setengah jam. Nggak berasa nggak belajar setengah jam kan? Saya merasa gegar ya. Oke. Berarti itu tadi cerita hukuman. Kalau hukuman dulu zaman 94 sampai 97 tuh seperti apa lah hukumannya? Oh, kejam. Kalau saya bilang kejam. Kalau untuk saat takaran sekarang itu Oh sangat iya, kejam. Jadi Pak ini kan yayasan Ya. sekolah. Ini kan dia lebih dekat nih. kepada masyarakat ke siswa. Kegiatan anak-anak sekolah di sekarang gitu kan. Apa tuh? Jadi dulu tuh zaman kita guru zaman dulu sama guru ya, jadi pola mengajarnya itu udah pasti sangat jauh berbeda. jauh ya. Nah, kalau sekarang ini kan lebih humanis. Ya. Humanis dalam tanda kutip tidak mengambil risiko. Berarti kita Jadi bahasanya kalau sekarang ini boleh saya katakan itu dia hanya sebagai guru, Benar-benar. bukan pendidik. Oh, ada perbedaan ya. Jadi Ada beda. mindset gitu ya. Ya. Ini gitu ya. Oh, jadi zaman dulu tuh pendidik. Ya. Kalau sekarang mungkin fokusnya Guru hanya mengajarkan. selesai Hanya ngajar udah. udah selesai. Dia hanya menunaikan tugasnya sebagai guru, memberikan pelajaran udah selesai. Gitu. Jadi empati terhadap siswa, untuk bisa dekat dengan siswa itu mungkin Iya. kalau untuk sekarang ini agak beresiko, ya. Jadi tadi karena berkaitan dengan masalah HAM, Iya. Salah sedikit, nggak bisa Ya. gimana, nggak berani. Zaman kita 94-97, Iya. mohon maaf ya Bapak Ibu guru semuanya, putilas tangan itu udah biasa. Kena tampar, dah maka. Ya. Cetek, Ya. berdiri segala apa, udah. Aku lagi bersihkan WC deh ya. Bersihkan WC, bersihkan musola itu udah biasa. Udah biasa. Dulu kotor kena penggaris kayu itu udah biasa. Kena pangkong tangan jari, dah mah. Nggak pernah kita nyadu guru, nggak pernah kita nyadu orang tua itu. Ya. Nyadu orang tua kita kena Apa bilas. lagi tambahan? Apa? Kalau sekarang kan beda tuh. Belum pernah lempar ranah. Oh, Oke, tapi dari hapus. sisi cerita tadi itu, kira-kira kan rata-rata udah berkeluarga ya. Kira-kira apa nih opini masing-masing terhadap guru zaman dulu, zaman sekarang? Kita pengen menunjukkan apa nih, maksudnya opini kita lah. Ya. Mungkin ini kali ya, kalau kesannya ya, yang kita bisa dapat dari guru zaman dulu tuh, biarpun dia sebagai guru, dia mendidik, dan juga ada kesan moral yang dapat kita sampaikan juga kan anak kita seharusnya. Seharusnya. Tapi melihat kondisi saat ini, metode pendidikan mungkin berubah. Jadi kok kita zaman dulu, guru betul tadi kata Pak Ketum, bahwa guru itu sebagai pendidik. Jadi ada istilahnya kesan moral yang masuk. Contoh disiplin lah. Itu udah pasti. Disiplin. Terus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan tadi lah tuh. Ada yang kena jewer, gara-gara apa kan? Tanggung jawab kita lah tuh. Ada konsekuensi dari setiap tindakan. Ya. Konsekuensi setiap pendidikan. Setiap, setiap tindak tanduk kita ini ada konsekuensinya. Ya. Baik dapat pujian, kan jelek dapat hukuman. Itu lah zaman 1997. punishment and rewardnya jelas. Ya, punishment and rewardnya itu udah jelas. Tapi yang pasti kalau saya lah ya, jadi setelah lulus udah besar gini, baru terasa gitu. Jadi betul apa yang selalu kita katakan bahwa kasih sayang itu tak hanya harus ditunjukkan dengan belayan. Iya. Nice. Tapi dengan empasan ya. Itu betul betul kasih sayang. Jadi, makasih lah ya dengan guru-guru Zaman zaman itu ya. Jadi kita tak cuma dapat ilmu nih saudara, tak cuma dapat ilmu ya, maksud akademik tak cuma itu, tapi nilai-nilai lain di luar itu pun kita dapat. Salah satunya melatih mental. Ya, melatih mental. Terasa sampai saat ini nih. Terasa sampai saat ini. Jadi apa ya, enggak kata orang tuh enggak cepat kita Cepat dong. down gitu kan, enggak cepat kita ngadu, aduh ada kita kenapa kan orang apa bahasanya itu lembek gitu Pak. Dan satu poin yang penting itu, yang paling berkesan di angkatan kita itu, kita jadi berani ngambil risiko.
Harus. Iya betul. Karena waktu itu dari kecil itu, maksudnya dari SMP kita udah setiap kita bertindak ini ada hukumannya. Berarti kan setiap kegiatan, setiap tindak tanduknya itu ada konsekuensi. Ya. Itu melatih kita untuk bisa mengambil risiko dalam satu Udah tahu gitu. hal apapun. Resikonya bakal begini kalau Ya, misalnya. kita udah bisa menakar nih. Nah, artinya risk manajemennya kita udah tahu. Nah, inilah di angkatan kita nih. Aku coba ambil kesimpulan ya, Rul ya. Jadi mungkin kalau zaman dulu kita tidak bisa dibilang karena ini cuma sifatnya opini, kita cuma merasakan yang dulu cuma sekarang kita combine dengan point of view kita saat kita menjadi orang tua nih. Iya kan? Nah, tapi dengan situasi sekarang gadget, digital segala macam ini kan resiko juga tinggi buat Oh, itu anak-anak sangat nih. tinggi. Kalau saya bilang Iya, sangat kan? tinggi. Sangat tinggi. Iya kan? Iya. Maksudnya ya kadang-kadang kalau kita di case itu kan kadang-kadang tempat yang kita anggap sebagai tempat yang paling aman tuh ternyata ada predatornya, apa segala macam kayak gitu kan. Kita takut nih, gitu kan. Anak-anak kita kan sekarang udah mulai sekolah atau apa kan. Kalau menurut lo gimana dulu pengalaman lo misalnya lihat situasi saat ini sama yang zaman dulu ya? Iya. Yang pasti Sebagai orang tua ya? sebagai orang tua yang pasti beda lah ya kalau kita mau compare antara zaman kita dulu sebagai anak-anak dengan zaman sekarang anak-anak kita lah, itu bahasa kita zaman anak kita sekarang. Karena dulu kita memang permainan itu memang segala sesuatunya apa yang ada itu istilahnya kan, apa yang ada kayak main kelayang, main guli zaman itu ya, Dari alam habis kita pakai. main apapun, misalnya permainan, misalnya bikin senapang dari dari beban segala apa istilahnya, hal-hal kayak gitu kan, kita yang itu yang kita mainkan saat itu. Tapi kalau sekarang ini kan dengan pola sekarang dengan teknologi gadget dan sebagainya itu memang secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir anak-anak zaman sekarang istilahnya. Jadi dia tidak merasakan yang itu, dan memang ya itu tadi ada memang yang udah terpaku hanya pada gadget, Asik dengan dunia. asik dengan dunianya sendiri, betul kata Pak. Jadi membatasi sosialisasi mereka. Iya. Itu yang kita khawatirkan. Interaksi antara satu ke rumah kawan. Ya. Kalau zaman itu kita jauh pun Pasti kita pakai datangi. sepeda, kita datang, ke rumah si Anu yuk, ayo pergi ramai-ramai. Hanya sekarang untuk tadi Ya, itu jumpa main-main aja. yang kayak gitu tuh. Kalau saya sih kalau saya nilainya mungkin lebih kepada daya juang ya sebenarnya. Iya. Iya itu tadi itu. Contohnya kita nak pergi ke rumah kawan tuh, bersepeda bepanas tuh. Saat itu bukan Panas. saat yang waktu yang dekat, bukan jarak dekat Dan ya. kita komitmen dengan janji gitu. Ya. Aku nak ke rumahku ya jam 9 ya. Nah, dia tunggu tuh, tak ada di mana-mana. Tunggu dia. Padahal komunikasi saat itu Nggak ada HP, nggak ada sekali, HP. nggak Terbatas ada. sekali, terbatas sekali. Telepon rumah pun hanya satu orang dua orang yang punya telepon rumah. Orang Orjo lah zaman Iya. Situasinya mudah-mudahan dengan situasi anak-anak zaman sekarang sebagai orang tua zaman dulu, Anda sebagai anak itu gimana Dan? Ambil titik amannya lah. Titik aman sebenarnya dari mindset sekarang sih, dari lingkungan juga itu mengaruh sekali. Ya, tadi dulu zaman kita oke, dikatakan teknologi tidak seperti sekarang, tapi dengan adanya keadaan seperti dulu kita bisa manage bagaimana apa istilahnya ya, pergaulan kita, sosialisasi kita, pokoknya yang intinya zaman dulu tuh kita dapat adab lah, pelajaran adab. Sekarang Ada ada tuh ada pelajarannya. ada pelajaran Ada istiadat. ya Masih artinya masih Pak Isa. kalau masih hidup sekarang kan saat ini. lebih ke melihat konsep instan, dalam artian apapun semua balik lagi ke Google. Nah, itu agak inilah. Kalau zaman dulu guru-guru tuh ngasih pendidikannya inilah gitu kan. Tapi Padahal kalau kita bicara konsep kemajuan teknologi itu kan harusnya memajukan. Iya, harusnya. Sekarang ini malah memundurkan. Oh, sampai kesimpulan itu ya. Ya, karena itu tadi segala sesuatunya dibuat secara instan. Nah, seperti yang tadi Bang Dadan bilang tadi itu kan, apa-apa Google. Kalau anak-anak zaman dulu ya, lebih kreatif sih kalau menurut Pasti saya. lebih kreatif. Lebih kreatif ya. Dan seru, pasti Itu bertanya. kreatif, dan kita memang harus dituntut kreatif zaman itu. Bertanya Macam-macam itu. Bang. Pernah gak kita buat tato-tato tangan pakai daun nangka misalnya, kan ambil apa? Getahnya Pakainya kakinya tuh tulis nama, ada nangka yang hitam tuh yang masa tuh. Ambil tulis jadi tato. Nah, jadi kayaknya pembahasan soal kita dulu zaman dulu sebagai anak dan saat ini kita ini posisinya kan punya anak gitu kan. Jadi kan pasti kayaknya bahas-bahas soal anak-anak zaman sekarang ini menarik lah. Supaya kita dapat point of view anak-anak zaman sekarang
walaupun kita tidak terlalu update mungkin ya dengan yang sekarang ya gitu ya. Kalau kita pengen nanti bahas-bahas soal mungkin lebih ke bapak-bapak yang resah gitu. Ya. Iya kan? Bisa jadi. Tapi selamat buat Hairul yang sudah menikahkan anaknya. Terima kasih. Karena waktu Kurang kita- lebih 9 bulan akan menjadi kita doakan yang baik-baik lah ya. Amin. Karena Ajit. apapun hasilnya kan Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa lah ya. Mudah, Gitu kan. Kita doakan mudah-mudahan menjadi Amin. kakek yang bijaksana dan tidak Amin. membosankan. Semoga beliau ini tidak jadi kakek-kakek yang membosankan ya. Ya. Betul. Kakek-kakek ini. Kakek-kakek lagu tipe kan. Jangan kakek Sugiono. Kakek Sugiono. Yang tidak perlu dijelaskan. Dia dicari nih kakek Sugiono siapa? Namanya Om Opa ya. Ini konten Bapak Resa yang pengen tahu point of view anak-anak zaman sekarang lah ya. Iya. Oke, selamat ya Rul ya. Kayaknya waktu kita udah times up nih kayaknya nih, udah selesai. Kayaknya mungkin teman-teman semuanya yang punya ide kita pengen bahas apa, nanti mungkin share-share di kolom komen lah. Ya, di sini ya. Komen-komen lah ya, komen-komen ramaikan lah ya. Mungkin ini mungkin salah satu point of view kita untuk cerita karena kita udah berkeluarga rata-rata. Kita pengen tahu lah point of view saat ini lah ya. Seperti apa ya yang update ya. Oke. Semoga Hairul tetap menjadi kakek-kakek touring yang tidak menjengkelkan. Ya. Ya gitu kan. Moga ngajak cucunya malah touring kan. Iya, gitu. touring. Oke. Kayaknya mungkin ada yang mau sampaikan? Tuh. Biasa udah, waktunya udah habis. Patung, pesannya tuh? Pesannya jaga solidaritas. Ya, silaturahmi selamanya. Solid. Solid apa sulit nih? Iya. Saudara sampai tua. Saudara, solid gitu ya. Kawan sampai tua. Ya kita saudara walau tak sedarah. Iya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dengan obrolan yang lebih informatif lagi. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Lambaikan tangannya di kamera. Lambaikan tangannya di Thank you, kamera. brother. Bye.